Silakan dari awal. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita belajar terlebih dahulu untuk kelas bersama berdoa. Baik, sebelum mengawali pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Baik, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk kehadiran siswa Dinda, Nirmala, Rina, Devi, Andy, Amy, Adria, Luffy, Nadia, Syahaji, Nadi, Huli, Maina, Lili, Yasi, baik, karena sudah hadir semua, kita hari ini akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada yang sudah tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Belum, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara, yaitu yang secara berkesinambungan menuju ke yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dan perekonomian yang dapat diwujudkan. Tadinya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam ini yaitu yang berasal dari alam dan menyangkut salah satunya yaitu tanah letak, susunannya, dan iklim, mineral, tekanan alam, sumber air, hingga ke sumber air lautan. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu yang berperan sangat penting karena sumber daya manusia itu adalah penggerak dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada akumulasi modal, yaitu tentang sebagai persediaan kapital produksi yang dapat direproduksi. Selanjutnya ada tenaga manajerial dan organisasi produksi, yaitu organisasi produksi itu sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat dijadikan sebagai patokan dan melihat kemajuan di suatu negara. Bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan dalam pertumbuhan ekonomi? Selanjutnya yaitu ada faktor politik dan fasilitasi pemerintah. Di sini ada struktur politik dan fasilitasi pemerintah. Itu adalah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Karena politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil, pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan perekonomian di suatu negara. Itu tadi fakta-fakta yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya dapat diukur dengan cara gross national product atau gross domestic product. Tahun yang sudah berjalan dengan tahun yang sebelumnya, atau dapat dituliskan dengan rumus. Di sini ada PE itu pertumbuhan ekonomi, BNP gross national product itu untuk tahun sekarang, kurang gross domestic product tahun yang lalu, dan bagi gross national product tahun yang lalu dikali 100%. Ini adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi, kita dapat membandingkan dengan cara menggunakan rumus tersebut. Oke, selanjutnya ada masalah pembangunan ekonomi. Jadi, masalah pembangunan ekonomi ini
salah satunya ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan penduduk. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan. Baik, itu kasih. Pak, di sini saya ingin bertanya, di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu apa saja sih yang tercakup dalam sumber daya alamnya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, yaitu di dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi apa saja yang tercakup di sumber daya alam. Jadi yang tercakup di sumber daya alam ini yaitu ada kesuburan tanah resapnya, ada susunannya, ada kekayaan alamnya, ada mineral, iklim, sumber airnya hingga ke sumber lautan. Jadi itu tadi yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tercakup di dalam sumber daya alam. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, untuk Dina. Mengapa sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi? Ya, pertanyaan sangat bagus. Masih dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu mengapa sumber daya manusia ini berperan sangat penting? Karena sumber daya manusia ini itu adalah salah satu penggerak dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Makanya itu sumber daya manusia ini adalah berperan sangat penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Baik, jika ada yang bertanya lagi, cukup. Langsung kita bagi kelompok ya untuk bisa bermain game. Di sini Bapak akan membagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama barisan ke depan, kelompok 2 barisan kedua, dan kelompok 3 barisan yang paling belakang. Untuk gamenya di sini Bapak akan menjelaskan, yaitu nama gamenya Misteri Box. Di sini Bapak sudah menyiapkan tentang pertanyaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Untuk pengertian kelompok dipersilakan maju ke depan untuk mengambil kupon yang ada di dalam box yang Bapak pegang. Dan kupon ini nanti diskusikan dalam kelompok masing-masing. Oke, debatkan kelompok, satu orang bisa maju ke depan. Kelompok kedua, baris kedua. Kelompok ketiga, barisan paling belakang. Oke. Bapak beri waktu 1 menit untuk mendiskusikan soal yang sudah diambil peran kelompok tersebut. Jika ada yang sudah selesai, nanti boleh maju ke depan. Bagi lain, tolong dipresentasikan untuk saudara Haji, dibacakan soal. Soal nomor 2, tujuan negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup seperti sandang, papan, pangan, dan lain-lain. Baik, jadi pertanyaan dari kelompok 3 benar, karena tujuan negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Oke, kelompok selanjutnya sudah selesai. Hasil diskusi kami, yaitu kami dapat apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jawabannya yaitu yang B, Pak, proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Ya, baik, jawabannya sangat benar karena tadi sudah menjelaskan ya untuk tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara yang secara berkesinambungan dan menuju keadaan yang lebih baik. Sebenarnya untuk kelompok 1. Oke, kelompok kedua segera maju ke depan jika sudah selesai. Soalnya tujuan utama adanya pertumbuhan ekonomi adalah jawabannya yang C,
melihat kemajuan perekonomian suatu negara. Oke. Jadi tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah jawabannya yang C, yaitu melihat kemajuan perekonomian di suatu negara. Bukan untuk dua. Ini tadi di pembelajaran yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya di sini Bapak ada evaluasi tentang pembelajaran pertumbuhan ekonomi yaitu berupa tugas dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Berikan di belakang ya. Oke. Untuk materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Bapak rasa cukup. Jika saya bisa menyimpulkan dari materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Ya Pak. ya. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian satu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pak. Baik, tepuk tangan tadi pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan dua kepada tadi kelompok yang sudah maju ke depan. Kelompok satu untuk mengambil dari kelompok satu. Kasih Pak. Oke, ini buat kalian supaya lebih semangat lagi belajarnya. Thank you, sir. Oke, mungkin itu tadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan tentang perekonomian di suatu negara yang akan berkesinambungan untuk menuju ke yang lebih baik. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri belajar pada hari ini, Bapak untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak kalian karena sudah mengikuti belajar pada hari ini dengan semangat sampai awal dengan sampai akhir. Mungkin itu saja Bapak rasa cukup. Bapak Aidi berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.